Ada sesuatu yang seringkali tidak dimengerti oleh pria ketika sebuah hubungan berakhir. Keheningan dari seorang wanita bukanlah tanda bahwa dia telah melupakanmu. Justru sebaliknya, dalam banyak kasus, keheningan itu penuh dengan observasi diam-diam, pemikiran dalam, dan pengamatan yang disengaja. Dia melihatmu, dia memantau setiap langkahmu, dan dia menyusun potongan-potongan cerita baru tentangmu dari kejauhan. Tapi, mengapa dia tidak pernah mengulurkan tangan? Kenapa dia tidak mengirim pesan? Atau sekedar bertanya kabar? Pertanyaan ini menghantui banyak pria, terutama ketika mereka merasa hubungan itu seharusnya belum sepenuhnya selesai. Namun, penting untuk dipahami bahwa wanita tidak selalu beroperasi secara emosional seperti pria. Seringkali, mereka memilih untuk menahan rindu dalam diam, memelihara luka dalam senyap, daripada menunjukkan bahwa mereka masih rapuh di hadapan pria yang mereka tinggalkan. Ini bukan soal dingin atau ego semata, tetapi tentang mekanisme perlindungan. Mereka memilih untuk menjadi penonton karena merasa bahwa menjadi pelaku bisa membuka luka yang belum sembuh. Maka jika kamu melihat dia masih mengikuti media sosialmu atau terlihat aktif saat kamu online, jangan buru-buru berasumsi bahwa dia sudah move on. Bisa jadi dia masih sangat terpikat tapi memilih jalan sunyi untuk menyembunyikan rasa itu. Jika kamu pernah bertanya-tanya, mengapa dia hanya memperhatikan dari jauh tetapi tidak pernah menghubungi lagi? Maka kamu berada di tempat yang tepat. Video ini akan membongkar 5 kebenaran menyakitkan yang bisa membuka matamu tentang cara wanita berpikir dan bertindak setelah hubungan berakhir. Tapi sebelum kita menyelami pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak kamu semua untuk mendukung channel ini, ARS Pandangan Hidup, dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar jika kamu pernah mengalami pengalaman yang serupa atau jika ada pemikiran yang ingin kamu bagikan. Channel ini dibuat untuk kamu yang sedang mencari kejelasan, kekuatan, dan arah baru dalam hidup, terutama setelah luka emosional. Karena terkadang satu kalimat yang jujur bisa menyelamatkanmu dari ribuan pikiran yang menyesatkan. Jadi, mari jadikan tempat ini ruang aman untuk saling belajar dan memahami realitas relasi yang seringkali salah dimengerti oleh banyak pria. Apakah kamu siap untuk menerima kenyataan yang tidak selalu nyaman, tapi diperlukan? Karena yang akan saya bahas di sini bukan sekedar asumsi, melainkan hasil dari pengamatan nyata terhadap psikologi wanita dan dinamika hubungan yang seringkali salah dimengerti oleh banyak pria. Salah satu alasan utama mengapa seorang wanita terus memperhatikanmu tanpa pernah mengulurkan tangan adalah karena ia terjebak dalam dinamika yang disebut sebagai kecanduan mengamati. Ini adalah keadaan di mana dirinya merasa puas dan aman hanya dengan mengetahui bahwa kamu masih ada, bahwa kamu masih menjalani kehidupanmu, dan bahwa dia masih bisa melihatmu tanpa harus menunjukkan dirinya. Ini semacam kemenangan diam-diam yang membuatnya merasa tetap memiliki sedikit kendali atas situasi. Ia bisa melihat fotomu, mengetahui kegiatanmu, bahkan menafsirkan setiap postinganmu sebagai sinyal tertentu. Namun ia tidak akan menghubungimu. Kenapa? Karena ia tahu ketika dia mengulurkan tangan, dia mempertaruhkan harga diri. Ketika wanita jatuh cinta dan terluka, mereka akan sangat berhati-hati agar tidak terlihat lemah, apalagi setelah mereka yang mengambil keputusan untuk pergi. Maka yang mereka lakukan adalah menyimpan rindu dalam bentuk hadiran virtual yang tidak bisa kamu rasakan secara langsung. Mereka menonton, menilai, dan mungkin berharap, tapi mereka tidak akan pernah hancur lebih dulu. Karena bagi sebagian wanita, kalah dalam permainan emosi terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan cinta itu sendiri. Ada perbedaan mendasar antara pria dan wanita dalam menyikapi kerinduan. Ketika seorang pria merindukan seseorang, biasanya dia akan mengambil langkah nyata. Ia akan menghubungi, meminta maaf, atau mencoba memperbaiki yang rusak. Namun wanita seringkali menunggu. Mereka tidak mengambil langkah pertama bukan karena tidak merasakan apa-apa, tetapi karena ingin melihat seberapa jauh kamu akan bertindak tanpanya. Ini bukan permainan yang disengaja, melainkan pola bawah sadar yang dibentuk oleh rasa takut, harapan, dan harga diri. Seorang wanita tidak ingin menjadi pihak yang tampak lemah atau tergesa-gesa. Ia ingin tahu apakah dirinya masih cukup penting bagimu hingga kamu akan mencarinya kembali. Jika kamu tidak juga bergerak,
ia mungkin akan merasa kecewa, tetapi tidak akan menunjukkannya. Sebaliknya, dia akan terus mengamati, seolah menjadi bayangan yang mengikuti diam-diam dari balik layar. Dia menonton karena dia ingin tahu, apakah kamu masih memikirkannya? Apakah kamu bahagia tanpanya? Apakah kamu sudah bersama orang lain? Semua pertanyaan itu berkecamuk di dalam dirinya, tetapi tidak satupun yang akan diucapkan. Karena mengucapkannya berarti membuka luka yang belum dia izinkan sembuh. Dalam dunia psikologi hubungan, wanita memiliki satu kekuatan yang sering kali tidak disadari oleh pria. Kekuatan keheningan. Ketika dia tidak berkata apa-apa, bukan berarti dia tidak berpikir apa-apa. Justru dalam diam itulah strategi dibentuk. Dia memantau, mencatat, dan menyusun kembali posisi emosionalnya. Dia tidak mengulurkan tangan karena dia tahu sekali dia melakukannya, maka segala benteng yang telah dia bangun untuk mempertahankan harga diri bisa runtuh. Maka dia menunggu. Dia membiarkan waktu menjadi senjatanya. Dia berharap kamu yang terlebih dahulu hancur, berharap kamu yang terlebih dahulu mencari. Dalam pikirannya, jika kamu masih peduli, maka kamu akan kembali. Dan jika kamu tidak kembali, maka itu menjadi konfirmasi bahwa kepergiannya adalah pilihan yang benar. Tapi sampai saat itu datang, dia akan terus menonton. Dia akan berpura-pura kuat, berpura-pura bisuk, bahkan berpura-pura bahagia. Semua itu dilakukan bukan untuk menunjukkan bahwa dia sudah bahagia tanpamu, tetapi untuk mengujimu, untuk melihat apakah kamu masih memperhatikannya. Meski dari jauh, keheningannya bukanlah akhir. Ia adalah bentuk komunikasi tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh orang yang peka. Sebagian pria sering terjebak dalam keyakinan keliru bahwa jika wanita masih memperhatikan mereka, berarti masih ada harapan untuk kembali. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Wanita bisa memperhatikan tanpa memiliki niat untuk kembali. Mereka bisa tetap menonton karena ada ikatan emosional yang belum tuntas, bukan karena ingin membangun kembali apa yang pernah ada. Dan disinilah pria harus belajar membedakan antara perhatian yang bersifat nostalgia dan keinginan yang bersifat nyata. Jika dia benar-benar ingin kamu kembali, maka dia akan melakukan sesuatu untuk itu. Dia akan mencoba menghubungi, atau setidaknya memberikan sinyal yang jelas. Tapi jika dia hanya menonton tanpa ada langkah apapun, maka kamu harus tahu, kamu bukan prioritas, kamu hanya cadangan emosional. Itulah kenyataan yang menyakitkan namun perlu dipahami. Jangan terus terjebak dalam ilusi bahwa perhatiannya adalah bentuk kasih sayang. Bisa jadi itu hanya kebiasaan yang belum dia tinggalkan, atau sekedar pengingat bahwa egonya masih ingin tahu apakah dia masih berpengaruh dalam hidupmu. Jangan memberikan ruang lebih pada seseorang yang bahkan tidak bersedia mengambil langkah nyata untuk memperbaiki hubungan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Seorang wanita tidak akan duduk diam untuk pria yang tidak bisa dia tinggalkan. Jika dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu, dia akan melakukan segala cara untuk kembali. Dia akan menghubungi, memperbaiki, bahkan merendahkan ego jika perlu. Tapi jika dia hanya menonton, itu adalah tanda bahwa dia sedang memegang kendali emosional. Dia tahu kamu masih memperhatikannya. Dia tahu kamu masih memikirkannya. Dan selama dia percaya itu, dia merasa aman. Dia merasa bahwa dirinya masih penting dalam hidupmu, meskipun tidak lagi hadir secara nyata. Itulah sebabnya dia tidak merasa perlu untuk mengulurkan tangan. Karena dalam pikirannya, kamu masih terikat. Dan selama kamu terikat, dia tidak perlu takut kehilangan. Namun, begitu kamu berhenti menonton, berhenti memberi sinyal, berhenti peduli, itulah momen ketika semuanya mulai berubah. Saat kamu mencabut peranmu dalam drama ini, dia mulai goyah. Keheninganmu yang tadi diabaikan, kini menjadi suara paling mengganggu di pikirannya. Ketidakhadiranmu mulai menghantuinya lebih dari kepergianmu. Maka pahamilah bahwa dalam cinta, terkadang diam adalah bentuk komunikasi paling kuat. Diam bisa menyampaikan kekuatan sekaligus keputusan. Banyak pria tidak menyadari bahwa diamnya wanita bukan hanya bentuk pasif, melainkan sebuah bentuk strategi emosional yang penuh perhitungan.
Ia tahu bahwa setiap gerakannya diperhatikan, maka ia menggunakan itu untuk menguji keberadaanmu secara diam-diam. Saat dia memposting foto yang tampak bahagia, mengunggah kutipan-kutipan yang penuh makna, atau tampil dengan seseorang yang bisa saja hanya teman biasa, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi yang tak terucap. Cara dia berkata, "Aku masih di sini, apakah kamu masih peduli?" Namun sayangnya, banyak pria gagal membaca kode-kode tersebut. Mereka justru tenggelam dalam interpretasi yang menyesatkan, seperti berpikir bahwa wanita itu telah bahagia, telah melanjutkan hidup, atau bahkan sudah menemukan penggantinya. Padahal kenyataannya, di balik semua itu, bisa jadi ia tengah mencoba memancing responsmu. Tapi jika kamu menanggapi permainan itu, kamu masuk dalam jeratnya. Maka penting untuk memahami, jika dia benar-benar menginginkan hubungan kembali, dia tidak akan membuatmu menebak-nebak. Dia akan bicara secara langsung. Dia akan mengulurkan tangan dengan jujur. Jika yang terjadi hanyalah pantauan diam dan sinyal ambigu, maka kamu perlu berhenti menunggu. Karena kamu berhak mendapatkan seseorang yang juga memperjuangkanmu secara nyata, bukan hanya hadir di balik layar. Satu hal yang perlu kamu pahami adalah bahwa wanita tidak selalu pergi karena ingin benar-benar selesai. Kadang mereka pergi untuk melihat apa yang akan kamu lakukan setelah kepergian itu. Ini adalah bentuk pengujian yang sangat halus, tetapi sangat nyata dalam dinamika emosional wanita. Mereka ingin tahu apakah kamu akan mengejar, menyesal, atau justru tetap berdiri tenang. Dan dari situlah mereka menilai nilaimu. Jika kamu terlihat lemah, terlalu cepat panik, atau bahkan memohon agar dia kembali, maka dia tahu bahwa dia memiliki kuasa atasmu. Tapi jika kamu tetap tenang, berfokus pada hidupmu, dan tidak menggantungkan kebahagiaanmu padanya, maka kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bukan pria yang mudah dikendalikan. Ini adalah bentuk nilai yang sangat dihargai oleh wanita, meskipun mereka tidak mengakuinya secara langsung. Jadi, jika saat ini kamu masih menunggu dia menghubungi, atau masih berharap dari sinyal-sinyal kecil yang tidak jelas, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar ingin kembali kepada seseorang yang bahkan tidak berani jujur tentang rasa perasaannya? Atau kamu sedang mencari validasi agar merasa masih berarti? Jangan biarkan dirimu menjadi tahanan dari sebuah harapan semu yang tidak diucapkan secara tegas. Kadang, rasa yang tidak diungkap bisa menjadi racun yang paling menyakitkan. Dan dalam banyak kasus, wanita yang menyimpan racun itu dalam dirinya dengan harapan bahwa prialah yang akan datang dan menawarkan penawarnya. Tapi bagaimana jika kamu juga sedang menyembuhkan dirimu sendiri? Bagaimana jika kamu memilih untuk tidak menjadi pria yang terus-menerus mengejar sesuatu yang bahkan tidak ingin dimiliki? Inilah realitas yang seringkali menyakitkan, namun membuka mata. Jika dia tidak bisa mengutarakan rasa rindunya secara langsung, lalu bernilai apa perasaannya kepadamu? Kamu bukan pembaca pikiran. Kamu bukan seseorang yang selamanya bisa hidup dalam kode dan tebakan. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar kejelasan, bukan permainan. Maka jika dia hanya memperhatikan tanpa mengelurkan tangan, kamu harus mulai menilai ulang. Apakah ini cinta atau sekedar bermainan ego? Karena wanita yang tulus tidak akan membiarkan pria yang dia cintai tersiksa dalam ketidakpastian. Dia akan memilih jujur meski harus terluka, daripada membiarkan dua hati mengambang tanpa arah. Jangan terus menanti seseorang yang bahkan tidak berani berdiri di sampingmu. Kamu layak mendapatkan cinta yang pasti, bukan yang hanya hadar dalam bentuk pantauan diam dari kejauhan. Keheningan yang berkepanjangan dari seorang wanita tidak selalu berarti kedamaian. Terkadang itu adalah suara paling bising yang tidak bisa kamu dengar. Di balik setiap unggahan, di balik setiap status yang seolah acuh, bisa saja tersimpan perasaan yang sangat dalam, namun sengaja dikunci rapat. Kenapa? Karena mengakui bahwa dia masih peduli berarti mengakui bahwa dia belum benar-benar selesai. Dan sebagian wanita lebih memilih untuk terlihat selesai, meskipun sebenarnya belum. Mereka lebih rela dihantui rindu setiap malam daripada harus membuka percakapan dan beresiko ditolak. Bagi mereka, harga diri dan martabat adalah hal yang utama. Mereka tahu bahwa sekali mereka mengulurkan tangan, maka mereka menyerahkan kendali emosional kepada pria.
dan itu adalah posisi yang paling mereka hindari. Maka mereka memilih menjadi penonton. Mereka memantau, menilai, mengumpulkan informasi tapi tetap menjaga jarak. Mereka ingin tahu apakah kamu masih mencintai mereka, tapi mereka tidak ingin terlihat seperti sedang meminta cintamu kembali. Ini adalah paradoks psikologi wanita yang sering kali membuat pria frustasi. Namun jika kamu bisa memahami mekanismenya, kamu akan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti berharap. Setiap pria yang pernah menjalani hubungan serius pasti pernah berada di fase ini. Mantan kekasih yang masih memperhatikan, masih aktif melihat cerita, masih muncul di kolom penonton, tetapi tidak pernah berkata apa-apa. Ini bukan kebetulan, ini adalah bentuk komunikasi pasif yang sangat kuat. Dia ingin kamu tahu bahwa dia masih ada, bahwa dia masih melihatmu, tapi dia juga ingin kamu tahu bahwa dia tidak akan datang duluan. Dalam benaknya, kamu yang seharusnya bergerak, karena dialah yang merasa ditinggalkan, atau karena dialah yang merasa cukup memberi tanpa pernah dihargai. Tapi dalam beberapa kasus, justru dialah yang menyakiti, namun tetap ingin terlihat sebagai korban. Maka ia memilih peran sebagai pengamat diam, bukan pelaku aktif. Ia menganggap diamnya adalah kekuatan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk ketakutan. Takut ditolak, takut kehilangan martabat, dan takut mengakui bahwa dia masih menginginkanmu. Maka jika kamu melihat wanita seperti ini dalam hidupmu sekarang, pahamilah bahwa kamu sedang berada di titik ujian harga diri. Kamu bisa saja kembali mengejarnya, atau kamu bisa memilih untuk berdiri tenang, menjaga martabatmu, dan menunggu kejelasan yang nyata. Karena cinta tanpa kejelasan hanya akan melukai kedua pihak. Banyak pria yang terus menunggu karena mereka percaya bahwa perhatian diam-diam adalah bukti bahwa perasaan itu masih arah. Tapi perlu disadari bahwa perhatian dan komitmen adalah dua hal yang sangat berbeda. Wanita bisa saja masih memperhatikan karena ada keterikatan emosional yang belum selesai. Namun bukan berarti ia siap kembali berkomitmen. Bisa jadi ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya masih berpengaruh dalam hidupmu. Ini adalah bentuk validasi yang seringkali tidak disadari oleh wanita itu sendiri. Mereka ingin tahu bahwa setelah semua yang terjadi, mereka masih punya tempat di benakmu. Maka mereka melihat, memantau, bahkan menganalisis setiap unggahanmu. Tapi mereka tidak berniat kembali. Dan jika kamu tidak memahami ini, kamu akan terus terjebak dalam ilusi cinta yang seolah-olah masih hidup, padahal hanya tinggal kenangan yang tertunda. Oleh karena itu, kamu harus belajar membedakan antara rasa yang tulus dan rasa yang manipulatif. Jangan biarkan perhatian yang tidak disertai tindakan membuatmu percaya pada sesuatu yang semu. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan bicara, dia akan menjelaskan, dan dia akan berjuang. Tapi jika dia hanya menonton, maka bisa jadi kamu hanya bagian dari arsip masa lalu yang dia enggan hapus. Terkadang wanita hanya ingin melihat bagaimana kamu bertahan tanpa kehadirannya. Bukan karena dia ingin menyakitimu, tetapi karena dia ingin tahu seberapa kuat pengaruhnya dalam hidupmu. Ini adalah bentuk pengujian yang tidak selalu adil, tetapi sangat nyata. Ketika kamu terlihat hancur, dia merasa bahwa dia masih memiliki kendali. Tapi ketika kamu terlihat baik-baik saja, dia mulai mempertanyakan keputusannya. Itulah paradoksnya. Maka banyak wanita yang diam-diam berharap kamu menunjukkan rasa sakit, meskipun mereka tidak ingin menjadi penyebabnya. Mereka ingin tahu bahwa mereka masih berarti. Tapi begitu kamu tidak menunjukkan apapun, bahkan sekedar sinyal kecil, mereka mulai panik. Apakah dia sudah benar-benar melupakan aku? Apakah dia sudah bersama orang lain? Dan di titik inilah wanita mulai kehilangan pijakan. Keheninganmu menjadi teror baginya. Maka jika kamu ingin tahu kapan seorang wanita mulai memikirkanmu lebih serius, lihat reaksinya ketika kamu benar-benar menghilang dari perhatiannya. Jika dia mulai mencari tahu, mulai bertanya lewat teman, atau mulai mengunggah hal-hal yang mengarah padamu, itu adalah tanda bahwa keheninganmu mulai bekerja. Tapi kamu harus tetap tenang, jangan buru-buru merespons. Karena cinta yang matang tidak pernah lahir dari kepanikan, tapi dari kesadaran akan nilai masing-masing. Jika kamu bertanya, kalau dia masih peduli kenapa tidak bicara saja? Maka kamu perlu memahami bahwa bagi sebagian wanita, berbicara itu adalah bentuk kerentanan. Saat dia memutuskan untuk tidak menghubungimu, itu bukan berarti dia tidak punya hal yang ingin disampaikan. Justru sebaliknya, bisa jadi hatinya penuh dengan kalimat-kalimat yang ingin diteriakkan, tetapi dia terlalu takut akan respons yang akan didapat. Dia takut kamu tidak membalas, dia takut kamu menganggapnya lemah, atau yang lebih menyakitkan, dia takut kamu sudah benar-benar melupakannya.
Maka daripada menanggung rasa malu atau rasa ditolak, dia memilih diam. Diam yang baginya lebih terhormat meskipun menyakitkan. Dia akan menonton ceritamu, membaca ulang obrolan lama, bahkan melihat gambar-gambar masa lalu kalian yang tersimpan diam di galeri ponselnya. Tapi semua itu dia lakukan sendirian, tanpa kamu tahu. Dia tidak akan pernah menunjukkannya, karena baginya perasaan yang tidak diungkap masih bisa dijaga. Tapi perasaan yang ditolak akan menghancurkannya. Maka jangan salah mengartikan diamnya sebagai kebencian atau ketidakpedulian. Kadang, diam itu adalah bentuk cinta yang terlalu takut untuk terluka lagi. Dia mencintaimu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan itu tanpa kehilangan dirinya sendiri. Salah satu hal yang seringkali membuat pria bingung adalah ketika mereka melihat mantan kekasih mereka tampak baik-baik saja. Dia terlihat bahagia, tertawa, berkumpul dengan teman-temannya, bahkan mungkin memulai kehidupan baru yang tampaknya lebih menarik. Namun, kamu harus tahu bahwa banyak dari itu hanyalah topeng. Wanita pandai menyembunyikan luka mereka di balik senyum. Mereka tahu dunia sedang menonton, terutama kamu. Maka mereka tampilkan yang terbaik. Mereka unggah foto liburan, kutipan inspiratif, dan status yang seolah-olah hidup mereka telah menemukan cahaya baru. Tapi itu tidak selalu benar. Seringkali, itu adalah bentuk pertahanan diri. Mereka ingin meyakinkan bukan hanya kamu, tapi juga diri mereka sendiri bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka ingin terlihat kuat, bahkan jika sebenarnya mereka sedang hancur. Dan setiap kali kamu melihat itu, kamu merasa makin jauh. Padahal, di balik semua itu, dia mungkin masih berharap kamu akan memahami bahwa semua itu hanyalah kedok. Maka, jangan langsung percaya pada tampilan luar. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sudah dilupakan. Karena cinta tidak selalu ditunjukkan dengan tangisan. Kadang, cinta tersembunyi dalam senyuman yang paling palsu. Jika kamu berpikir bahwa wanita akan datang kembali ketika dia merindukanmu, kamu harus tahu bahwa perasaan rindu saja tidak cukup untuk menggerakkan seorang wanita. Yang dia butuhkan bukan hanya dorongan emosional, tetapi juga rasa aman. Aman untuk mencintai lagi, aman untuk membuka diri tanpa takut dijatuhkan, aman untuk mengakui bahwa dia masih belum selesai denganmu. Dan jika kamu selama ini menunjukkan sinyal bahwa kamu sudah melanjutkan hidup, atau bahkan tidak tertarik untuk memperbaiki apapun, maka harapan itu padam pelan-pelan dalam dirinya. Maka dia hanya menonton. Dia tetap diam, karena bagi wanita, kehilangan kendali adalah ketakutan terbesar dalam hubungan. Dia tidak takut kehilangan pria, dia takut kehilangan harga dirinya. Maka, yang dia lakukan adalah menunggu sampai kamu menunjukkan bahwa kamu siap menjadi pemimpin emosional dalam hubungan itu. Jika tidak, maka dia akan terus menjadi pengamat, meskipun dia mencintaimu, meskipun dia berharap banyak. Tapi selama dia merasa kamu tidak bisa memberikan keamanan itu, maka dia akan memilih untuk menjaga jarak. Karena bagi wanita, mencintai seseorang yang tidak bisa menjaganya secara emosional adalah bentuk bunuh diri yang perlahan. Maka, jangan heran jika dia hanya diam, meski hatinya bergejolak. Ada satu kenyataan yang menyakitkan namun harus dihadapi oleh pria. Ketika seorang wanita memutuskan untuk tidak mengulurkan tangan, itu bukan hanya soal cinta yang belum usai, tapi juga soal keputusan yang dia yakini sebagai bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin masih mencintaimu, tapi dia juga tahu bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan dengan mengemis. Maka dia memilih menjaga jarak, bukan karena dia benci, tapi karena dia sedang melindungi harga dirinya. Dan kamu, sebagai pria, harus bisa membedakan antara cinta yang sedang dijaga dan cinta yang sudah mati. Jika dia masih memperhatikan, masih memantau, masih memberi sinyal meskipun samar, itu artinya ada ruang kecil dalam hatinya yang belum kamu tinggalkan. Tapi, ruang itu tidak akan selamanya terbuka. Waktu akan menutupnya pelan-pelan. Maka, jika kamu merasa masih ada yang ingin kamu perjuangkan, lakukanlah dengan keberanian. Tapi jika tidak, jangan menggantungkan dia dalam harapan yang semu. Karena wanita yang terlalu lama menunggu dalam diam bisa berubah menjadi wanita yang tidak lagi peduli. Dan ketika itu terjadi, bahkan semua perhatianmu nanti tidak akan bisa membangkitkan kembali apa yang telah dia kubur dalam-dalam. Beberapa wanita punya cara yang sangat unik dalam menunjukkan bahwa mereka masih belum sepenuhnya melupakanmu. Mereka tidak datang dengan kata-kata rindu. Mereka tidak menghubungi dengan alasan ingin ngobrol, tapi mereka muncul di tempat-tempat yang biasa kamu datangi. Mereka muncul di akun media sosialmu, diam-diam melihat statusmu, kadang bahkan secara tidak langsung mengomentari kehidupanmu melalui orang lain. Mereka tidak datang secara terang-terangan, tapi kamu tahu bahwa kehadiran mereka masih terasa. Itulah kehadiran emosional yang tidak terlihat, dan itu seringkali jauh lebih kuat daripada kehadiran fisik. Karena ketika seseorang terus berada dalam pikiran kita tanpa harus hadir secara langsung, maka itu berarti mereka memiliki ruang yang belum tergantikan. Maka,
Jika kamu merasa dia masih hadir, jangan buru-buru menepisnya, tapi juga jangan langsung berasumsi bahwa dia ingin kembali. Karena bisa jadi, dia hanya ingin tahu apakah kamu masih menyisakan tempat untuknya. Dan jika kamu terus bersikap ambigu, tidak menunjukkan kejelasan, maka hubungan ini akan terus berputar dalam siklus yang tidak selesai. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda. Dan lebih penting lagi untuk tahu kapan harus melangkah maju atau benar-benar menutup bab ini. Kamu perlu memahami bahwa wanita punya cara yang sangat kompleks dalam memproses kehilangan. Tidak seperti pria yang cenderung mencari pelarian cepat, wanita lebih memilih untuk duduk dalam rasa sakitnya, merasakannya pelan-pelan, dan membiarkannya menjadi bagian dari dirinya. Maka jangan heran jika setelah putus, dia tidak langsung terlihat hancur. Tapi setelah beberapa waktu, baru dia mulai tampak terpukul. Itu bukan karena efek putusnya baru terasa, tapi karena dia baru selesai mengolah semua emosi yang selama ini dia pendam. Dia baru sadar bahwa kehilangan itu nyata, dan saat dia mulai merasa hampa, dia mulai mencari tahu tentangmu lagi. Dia melihat apakah kamu bahagia, apakah kamu sudah bersama orang lain, dan jika ternyata kamu terlihat baik-baik saja, itu bisa menjadi pukulan telak untuknya. Tapi dia tidak akan menunjukkan itu. Dia tetap diam. Dia tetap terlihat kuat. Tapi dalam diamnya, dia sedang bergumul dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah aku masih berarti baginya? Dan jika pertanyaan itu tidak mendapat jawaban, dia akan mulai perlahan melepaskan. Maka, jika kamu masih peduli, jangan biarkan diam itu menjadi jurang yang makin dalam. Lakukan sesuatu. Karena diam yang terlalu lama bisa membunuh semua harapan yang pernah ada. Dalam banyak hubungan, keheningan seringkali dianggap sebagai akhir. Tapi dalam psikologi wanita, keheningan bisa jadi adalah bentuk komunikasi yang paling jujur. Dia tidak mengatakan bahwa dia masih mencintaimu, tapi dia juga tidak bisa berhenti memperhatikanmu. Dia tidak bilang dia ingin kembali, tapi dia juga belum benar-benar pergi. Dan disinilah banyak pria kehilangan arah. Mereka tidak tahu apakah harus menunggu atau melanjutkan. Padahal jawabannya ada pada tindakan. Jika dia benar-benar ingin kamu kembali, dia tidak akan hanya diam. Dia akan menunjukkan sinyal yang jelas, tindakan nyata, atau bahkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi jika yang kamu lihat hanya pantauan diam dan unggahan-unggahan yang ambigu, maka itu adalah tanda bahwa kamu bukan prioritas, hanya bagian dari masa lalu yang belum diakhiri sepenuhnya. Jangan membuang waktu untuk sesuatu yang tidak pasti. Jangan berharap pada seseorang yang tidak berani mengucapkan keinginannya. Karena cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga keberanian. Jika dia tidak cukup berani untuk mencintaimu secara utuh, maka kamu harus cukup berani untuk melepaskan. Karena di luar sana masih ada seseorang yang tidak akan ragu mencintaimu dengan terang dan tegas. Kamu harus tahu bahwa wanita tidak suka terlihat lemah di mata pria yang pernah mereka cintai. Mereka ingin dikenang sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan mampu melanjutkan hidup tanpa bergantung. Maka ketika hubungan berakhir, mereka berusaha menampilkan versi terbaik dari diri mereka sendiri, meski di dalam hati masih penuh luka. Mereka tetap aktif di media sosial, menjaga penampilan, bahkan memperluas pergaulan. Semua itu bukan semata untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa mereka tidak kalah. Maka ketika kamu melihat dia masih memperhatikanmu, jangan langsung berpikir bahwa dia ingin kembali. Bisa jadi dia hanya ingin tahu apakah dirinya masih punya efek emosional terhadapmu. Apakah kehadirannya masih bisa mengguncangkan duniamu. Ini bukan soal cinta, tapi soal harga diri. Maka kamu harus cerdas membedakannya. Jangan mudah tertipu oleh perhatian yang tidak diikuti dengan keberanian. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan memperjuangkan. Tapi jika dia hanya menonton, maka mungkin yang dia jaga bukan hubungan kalian, tapi egonya. Dan kamu harus cukup bijak untuk tidak jatuh ke dalam perangkap emosional yang sama. Karena cinta yang sejati tidak menyiksa dalam diam, tapi hadir dalam terang. Wanita seringkali memegang satu prinsip diam-diam yang jarang disadari oleh pria. Jika dia menginginkanku, maka dia akan datang.
prinsip ini tidak selalu lahir dari kesombongan, tetapi lebih kepada kebutuhan batin untuk merasa diinginkan. Mereka ingin melihat apakah kamu cukup peduli untuk melawan egomu sendiri. Mereka ingin tahu apakah kamu bersedia menurunkan gengsi dan menunjukkan rasa yang nyata. Maka mereka menunggu, dan sambil menunggu, mereka tetap mengawasi. Mereka ingin tahu seberapa dalam luka yang mereka tinggalkan. Apakah kamu merindukan mereka seperti mereka merindukanmu? Apakah kamu juga merasa kehilangan? Jika iya, maka kamu akan memberikan sinyal. Dan jika tidak, mereka akan mundur perlahan. Tetapi kamu juga harus paham bahwa penantian semacam ini bisa menjadi permainan yang berbahaya. Karena ketika dua orang saling menunggu tanpa ada yang berani melangkah, maka yang tersisa hanyalah waktu yang terbuang. Dan cinta yang tidak diberi ruang untuk tumbuh kembali akan membusuk dalam keheningan. Maka jika kamu merasa dia masih ada di sana, tapi kamu ragu karena dia tidak mengulurkan tangan, jangan terlalu lama berada dalam kebimbangan. Jika kamu sungguh menginginkannya, bicaralah. Tapi jika kamu tidak yakin, biarkan dia menemukan pria yang tidak ragu datang kepadanya tanpa harus ditonton lebih dulu. Dalam banyak kasus, wanita bisa sangat tangguh secara emosional. Tapi di balik ketangguhan itu, ada luka-luka yang tidak pernah mereka tunjukkan. Dan salah satu luka terdalam adalah rasa tidak dihargai. Jika dalam hubungan sebelumnya dia merasa usahanya tidak diimbangi, cintanya tidak dibalas dengan kehadiran emosional yang setara, maka dia akan belajar satu hal. Lain kali, aku tidak akan menjadi yang pertama bergerak. Inilah alasan mengapa setelah putus, ia hanya memperhatikan tapi tidak berani mengulurkan tangan. Bukan karena dia tidak ingin, tapi karena dia takut semua itu akan berulang lagi. Bahwa kamu akan kembali tidak peka. Bahwa kamu akan kembali membuatnya merasa sendirian meski sedang bersama. Maka dia memilih menonton dari kejauhan. Melihat, menilai, dan menimbang apakah kamu sudah berubah. Apakah kamu sudah menjadi pria yang lebih dewasa secara emosional. Tapi dia tidak akan bertanya langsung. Dia menunggu bukti, bukan janji. Dia menunggu tindakan, bukan kata-kata. Dan selama dia tidak melihat itu, maka dia akan tetap menjaga jarak. Bagi wanita, cinta kedua harus lebih kuat dari luka pertama. Jika tidak, dia lebih baik tetap dalam diam, meski penuh gejolak batin. Ketika wanita memutuskan hanya menonton, bukan berarti mereka sedang menikmati penderitaanmu. Banyak pria berpikir bahwa diamnya wanita adalah bentuk balas dendam halus, tapi kenyataannya, seringkali mereka pun tersiksa dalam kebisuan itu. Mereka ingin bicara, mereka ingin kembali, tapi ada tembok tinggi yang dibangun oleh rasa sakit masa lalu. Setiap kali mereka ingin mengetik pesan, tangan mereka gemetar, bukan karena tidak yakin, tapi karena takut. Takut tidak dibalas, takut dianggap mengganggu, takut terlihat lemah, maka mereka mengurungkan niat itu dan kembali menonton dari balik layar. Mereka hanya ingin tahu bahwa kamu masih sama seperti dulu, bahwa kamu masih peduli, bahwa kamu masih menyimpan rasa. Tapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Karena bagi sebagian wanita, cinta harus dijaga dengan martabat. Dan mengulurkan tangan lebih dulu, kadang terasa seperti menyerahkan harga diri. Maka mereka memilih keheningan. Tapi jangan pernah salah paham. Diam itu bukan karena sudah tidak ada rasa. Justru bisa jadi karena rasa itu terlalu besar, terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Dan jika kamu tidak bisa memahami kedalaman itu, kamu akan melewatkan satu hal berharga yang sedang menanti di balik keheningan yang tampak dingin. Wanita bisa menjadi sangat sabar ketika mereka yakin bahwa yang mereka tunggu layak diperjuangkan. Tapi kamu harus tahu, kesabaran mereka juga punya batas. Mereka bisa menontonmu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika mereka merasa bahwa semua itu tidak memberi harapan, maka mereka akan melepaskan. Dan ketika wanita sudah benar-benar melepaskan, itu bukan dalam bentuk tangisan atau kemarahan, melainkan dalam ketenangan yang menakutkan.
Mereka tidak lagi mengintip ceritamu, tidak lagi mencari tahu tentangmu, tidak lagi menunggu kabar. Di saat itulah kamu benar-benar kehilangan. Maka jika kamu masih merasa dia memperhatikanmu sekarang, jangan sia-siakan waktu, karena waktu tidak akan menunggu. Perasaan yang tidak dijaga perlahan akan mati, dan wanita tidak akan memaksa dirimu untuk mencintai dia kembali. Mereka hanya menunggu kamu sadar. Tapi jika kesadaran itu tidak datang, maka mereka akan bangkit sendiri. Mereka akan menyembuhkan luka mereka tanpa campur tanganmu. Dan suatu hari nanti, saat kamu akhirnya sadar bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar peduli, kamu akan mendapati bahwa dia sudah terlalu jauh. Tidak lagi menoleh, tidak lagi berharap, hanya meninggalkan jejak kenangan yang tak bisa kamu ulang. Sebagian wanita memperhatikan dari kejauhan bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sangat kuat untuk menahan diri. Mereka tahu bahwa dalam cinta tidak semua harus dikejar. Mereka mengerti bahwa cinta yang sejati adalah tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Maka ketika hubungan itu tidak lagi memberi ruang untuk keseimbangan itu, mereka memilih mundur, bukan menyerah, tapi menyelamatkan diri. Dan setelah mereka pergi, mereka tidak sepenuhnya hilang. Mereka tetap mengamati, tetap menilai, tapi bukan untuk kembali, melainkan untuk memastikan bahwa mereka tidak menyesal telah melepaskan. Ini yang seringkali disalahpahami oleh pria. Mereka mengira wanita masih ingin kembali karena masih memperhatikan. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk dari evaluasi terakhir. Apakah keputusan meninggalkanmu sudah benar? Apakah kamu sudah berubah? Apakah kamu masih sama seperti dulu? Jika semua jawabannya tidak menunjukkan perkembangan, maka dia akan menutup pintu selamanya. Maka jangan terus merasa di atas angin hanya karena dia masih memperhatikanmu. Perhatian bukan tanda cinta. Kadang itu adalah tanda bahwa dia sedang memberi kesempatan terakhir. Kesempatan yang tidak diucapkan, tapi cukup kuat untuk mengubah segalanya jika kamu peka dan bergerak. Ada satu momen dalam hidup seorang pria, ketika dia menyadari bahwa diamnya wanita ternyata lebih memekakan telinga dibandingkan teriakan perpisahan. Ketika tidak ada lagi notifikasi dari namanya, ketika tidak ada lagi kehadirannya di daftar penonton cerita media sosialmu, ketika semua sinyal itu berhenti. Itulah saat kamu mulai panik. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kamu telah menghilangkan seseorang yang diam-diam masih mencintaimu, tapi tidak pernah kamu perjuangkan. Maka jangan menunggu sampai keheningan itu benar-benar menjadi mutlak. Jangan menunggu sampai semua kesempatan tertutup. Karena ketika wanita benar-benar melepaskan, mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka akan membangun hidup baru, menemukan kedamaian baru, dan mungkin menemukan seseorang yang berani mengulurkan tangan tanpa harus ditunggu. Maka selagi kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki, lakukanlah. Tuhan memberikan waktu bukan untuk ditunda-tunda, tetapi untuk dimanfaatkan. Jika hatimu masih menyimpan rasa, maka bicaralah. Jika jiwamu masih mengingatnya dalam doa, maka datanglah. Jangan terus menunggu sinyal yang tidak pasti. Jadilah kepastian yang dia tunggu selama ini. Karena mungkin satu langkah kecil darimu cukup untuk menyelamatkan cinta besar yang nyaris hilang hanya karena gengsi. Seringkali pria terlalu sibuk menunggu momen yang perfect untuk bertindak. Mereka menunggu waktu yang tepat, sinyal yang jelas, atau situasi yang kondusif. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan oleh wanita hanyalah satu hal, keberanian. Keberanian untuk mengatakan, aku masih ingin memperjuangkanmu. Tidak harus dengan kata-kata yang puitis, tidak harus dengan aksi yang megah. Kadang sebuah pesan singkat yang tulus lebih kuat daripada ribuan status ambigu. Tapi karena pria terlalu takut dianggap lemah, terlalu gengsi untuk jujur, maka mereka diam. Dan wanita pun diam. Maka terjadilah dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai, tapi terjebak dalam perang diam yang tidak pernah dimenangkan oleh siapapun. Maka jika kamu memahami prinsip ini, kamu akan sadar bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mau melepaskan egonya lebih dulu. Tuhan tidak menciptakan cinta untuk dijadikan ajang pembuktian siapa yang paling kuat menahan perasaan. Tuhan menciptakan cinta agar manusia saling merendahkan hati dan menyembuhkan satu sama lain. Maka jika kamu masih punya cinta, jangan diam.
Karena di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihat seseorang yang kamu cintai pergi hanya karena kamu tidak berani bicara. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak hanya menguji manusia dengan kesulitan, tetapi juga dengan penantian. Dan dalam konteks hubungan, menunggu bisa menjadi ujian iman dan harga diri yang paling berat. Ketika wanita menunggu tanpa kepastian, itu bukan karena dia tidak punya pilihan lain, tapi karena dia merasa kamu masih layak diperjuangkan. Tapi ketahuilah bahwa penantian itu bukan selamanya. Tuhan pun mengajarkan kita untuk tidak mengantung harapan pada sesuatu yang tidak jelas. Maka, jika kamu tidak bisa memberi kepastian, wanita yang tadinya diam akan belajar melepaskan. Dia akan berserah dan fokus pada dirinya sendiri. Dia akan memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan berdoa agar jika kamu memang bukan takdirnya, maka Tuhan segera menggantikan dengan seseorang yang bisa mencintainya dengan pasti. Maka jika kamu masih merasa menjadi bagian dari doanya, jangan biarkan diamnya menjadi akhir dari cerita. Luruskan niatmu, bicaralah dengan rendah hati, karena hubungan yang dibangun di atas kesadaran spiritual akan lebih kuat daripada sekedar rayuan emosional. Tunjukkan bahwa kamu bukan sekedar kenangan, tapi bagian dari masa depan yang bisa ia percaya. Wanita yang hanya memperhatikan namun tidak mengulurkan tangan, seringkali melakukannya karena mereka sedang menunggu kepastian dari semesta. Mereka ingin tahu apakah cinta ini pantas untuk diperjuangkan kembali atau tidak. Dalam diam, mereka merenung. Mereka bertanya kepada Tuhan dalam sujud-sujud panjangnya, apakah dia memang untukku? Dan jika mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas, mereka akan terus diam. Bukan karena tidak ingin bergerak, tetapi karena mereka menghormati kehendak ilahi. Maka jangan anggap remeh keheningan wanita. Itu bukan tanda tidak peduli, tetapi tanda bahwa mereka sedang berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jika kamu sungguh mencintainya, kamu harus menunjukkan bahwa kamu juga melibatkan Tuhan dalam keputusanmu. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya pria yang datang karena rindu, tetapi pria yang datang karena yakin. Wanita tidak butuh puisi manis atau janji indah yang mudah hilang. Mereka hanya ingin satu hal, ketegasan. Ketegasan yang datang dari hati yang tenang, bukan dari emosi sesaat. Jika kamu bisa hadir seperti itu, maka dia akan percaya. Tapi jika kamu hanya ingin datang saat sepi dan pergi saat dia mulai mencintai, maka diamnya adalah bentuk pertahanan paling bijaksana. Satu hal yang membuat wanita sangat berhati-hati adalah kenyataan bahwa mereka telah belajar dari rasa sakit. Mereka tahu cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghancurkan. Maka setelah pernah terluka, mereka tidak akan dengan mudah membuka pintu yang sama untuk orang yang sama. Mereka butuh bukti bahwa kamu telah berubah, bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata. Mereka memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, bagaimana kamu berbicara tentang masa lalu, dan bagaimana kamu menata masa depan. Semua itu menjadi pertimbangan mereka dalam diam. Jadi jika kamu berpikir bahwa mereka tidak peduli hanya karena mereka tidak berbicara, kamu salah besar. Justru ketika mereka diam, mereka sedang menilai semuanya dengan sangat serius. Mereka sedang berdoa, memohon petunjuk, dan menimbang dengan hati-hati. Maka jika kamu ingin kembali, kamu harus datang bukan sebagai pria yang sama, tapi sebagai pria yang lebih matang, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Jangan datang hanya karena rindu, datanglah karena kamu sudah siap. Karena wanita yang hanya memperhatikan adalah wanita yang sudah cukup dewasa untuk tidak membuang waktu. Jika kamu tidak serius, lebih baik tetap diam. Tapi jika kamu yakin, jangan tunggu dia bicara lebih dulu. Tunjukkan niatmu. Kadang, wanita tidak berbicara bukan karena mereka tidak tahu harus bicara apa, tetapi karena mereka tahu tidak semua pria mampu mendengarkan dengan hati. Mereka takut membuka luka lama hanya untuk dilukai kembali. Maka mereka lebih memilih diam dan menyembuhkan diri sendiri. Mereka membaca buku, mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki hidup dan mengisi waktu dengan hal-hal yang memperkuat mereka secara batin. Tapi tetap saja, di sela-sela kesibukan itu, mereka akan sesekali melihat ke arahmu. Bukan karena mereka tidak bisa melupakan, tetapi karena mereka ingin tahu apakah kamu juga sedang berjuang sepertinya.
Wanita ingin tahu bahwa luka yang mereka rasakan tidak sepihak. Tapi sekali lagi, mereka tidak akan menanyakannya langsung. Maka jika kamu merasakan bahwa dia masih memperhatikanmu, dan kamu pun masih menyimpannya dalam doamu, jangan biarkan waktu menjadi penghalang. Bukalah komunikasi. Tunjukkan bahwa kamu tidak datang untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang baru bersama. Karena cinta yang disertai dengan niat baik dan restu Tuhan akan jauh lebih kuat daripada cinta yang hanya hadir dalam diam dan bayang-bayang. Ada satu fase dalam hidup wanita ketika mereka berhenti berharap. Bukan karena sudah tidak mencintai, tapi karena sudah terlalu lelah. Mereka lelah membaca kode yang tidak jelas, lelah menunggu pesan yang tidak pernah datang, lelah menaruh harap pada pria yang hanya memberi sinyal tanpa tindakan. Maka ketika mereka sampai pada fase ini, mereka berhenti menonton, mereka berhenti mencari tahu. Dan itu adalah saat paling berbahaya bagi pria. Karena ketika wanita berhenti peduli, mereka benar-benar pergi. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Mereka bisa berada di dekatmu, tapi hatinya sudah tidak tertaut. Mereka bisa tersenyum padamu, tapi hatinya sudah tidak tertaut. Maka jika kamu merasakan bahwa wanita yang dulu selalu memperhatikanmu kini mulai diam sepenuhnya, waspadalah. Bukan karena dia sudah membencimu, tapi karena dia sudah menyadari bahwa mencintaimu hanya membuat dirinya sendiri terluka. Dan dia tidak ingin lagi mengulang luka itu. Maka sebelum semuanya benar-benar terlambat, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar mencintainya? Jika iya, kejar dia. Jangan tunggu lagi. Tapi jika tidak, biarkan dia menemukan seseorang yang tidak akan membuatnya bertanya-tanya dalam diam yang menyiksa. Setiap cinta yang tidak disampaikan akan berubah menjadi beban dalam jiwa. Begitu juga dengan wanita yang terus memperhatikan tapi tidak pernah mengungkapkan. Mereka menyimpan banyak hal. Rindu, kecewa, harapan, dan pertanyaan. Semua itu bercampur jadi satu dalam hati yang penuh sesak. Tapi mereka memilih diam. Karena mereka tidak ingin terlihat lemah. Mereka ingin tetap terlihat kuat, bahkan jika sebenarnya mereka sedang runtuh. Maka mereka menangis dalam doa. Mereka berbicara kepada Tuhan, bukan kepadamu. Mereka memohon agar jika kamu memang ditakdirkan, maka pintu-pintu akan terbuka. Tapi jika tidak, maka mereka diberi kekuatan untuk menghapus semua kenangan tentangmu. Maka jangan pernah meremehkan doa wanita yang sedang diam. Karena bisa jadi, itulah bentuk cinta paling murni yang pernah kamu terima. Dan jika kamu tidak segera menyambutnya dengan tindakan nyata, maka doa itu akan berubah arah. Bukan lagi tentang bersamamu, tetapi tentang sembuh darimu. Maka sebelum segalanya terlambat, jika kamu masih mencintainya, datanglah. Jangan tunggu Tuhan mencabut rasa itu dari hatinya. Karena ketika doa seorang wanita berubah dari semoga dia kembali menjadi semoga aku bisa melupakannya, maka saat itu juga kamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Terkadang Tuhan mengizinkan kita bertemu seseorang bukan untuk memilikinya, tapi untuk belajar mencintai tanpa menggenggam. Mungkin itulah yang sedang kamu alami sekarang. Wanita itu masih memperhatikanmu, tapi tidak pernah mengulurkan tangan. Kamu pun masih menyimpan rasa, tapi terlalu takut untuk bergerak. Maka kalian terjebak dalam ruang sunyi yang penuh kerinduan, tapi tanpa kejelasan. Jika kamu terus membiarkannya seperti ini, maka semuanya akan berakhir tanpa pernah dimulai kembali. Cinta sejati butuh keberanian. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk menanggalkan ego. Keberanian untuk menerima bahwa kamu juga rapuh dan membutuhkan dia. Jika kamu hanya menunggu dia datang lebih dulu, kamu akan menyesal, karena wanita yang menunggu dalam diam, lama-lama akan belajar bahwa dirinya layak dicintai tanpa harus mengemis perhatian. Maka suatu saat dia akan pergi, bukan karena tidak cinta, tapi karena cinta yang dia miliki sudah tidak bisa hidup di tanah yang kering. Maka sebelum itu terjadi, tanyakan pada Tuhan, jika dia memang untukku, beri aku keberanian untuk melangkah. Dan jika kamu mendapat bisikan dalam hatimu yang mengatakan, iya, maka jangan tunda lagi. Datanglah dengan niat baik, sebelum diamnya menjadi akhir yang tidak bisa kamu ubah. Teman-teman yang terkasih, kisah panjang ini bukan sekadar tentang cinta yang hilang, tapi tentang pelajaran hidup yang dalam. Tentang bagaimana kita belajar mengenal perasaan wanita yang tidak mengulurkan tangan, bukan karena tidak cinta,
Tapi karena terlalu banyak luka yang belum sembuh, kita belajar bahwa diam tidak selalu berarti selesai. Dan perhatian diam-diam bisa jadi adalah bentuk cinta yang paling jujur jika kita mau melihat lebih dalam. Dan pada akhirnya, semua kembali pada pilihan dan keberanian kita sendiri. Apakah kita akan membiarkan hubungan ini berlalu sebagai kenangan, atau kita akan melawan gengsi dan ego lalu berkata, "Aku masih peduli." Semoga melalui kisah ini, kamu bisa melihat wanita, cinta, dan harga dirimu dengan cara yang lebih bijak. Jangan tunggu sampai semuanya benar-benar hilang. Jika kamu masih ingin memperbaiki, maka sekarang adalah waktunya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten reflektif yang menyentuh jiwa lainnya. Semoga Tuhan membimbing hatimu menuju cinta yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.